Jadi kita menyalong sedikitlah macam manaqib Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait minta bacakan manaqib Syekh Saman. Mudah-mudahan keberangkatan Ahlul Bait yaitu saudara kita Al-Awi dan istrinya dan anaknya yang insyaallah akan melaksanakan ibadah umrah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah umrahnya. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم نخص بذلك لروح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمن المدني وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده من اصطفاه من عباده من شاء بالولاية وخصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسائر العناية، وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء من أسرار ربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية، وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي السور، وعلى آله وصحبه وتابعهم النور. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ketahuilah olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar cerita manaqib aulia, yakni turunlah beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid yang mengarang akan manaqibnya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Al-Quran dan sedekah lagi serta orang banyak, maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian itu sekadar pahamku yang serta aku himpunkan setengah keramat guruku Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu al-jami' baina syariah wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah di antara tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir dan miskin, lagi suka membantu kepada orang yang alim dari kecilnya sampai besarnya. Itulah di antara pekerjaan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkai oleh Tuhannya, dan melazimkan ia akan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawani ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit, dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh, kemudian daripada itu membaca wiridan hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunat isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit lagi ia sembahyang sunat duha, dan membanyakkan ia akan puasa sunat. Maka dikerjakannya semua itu di masa belum balignya Syekh, dan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan tempat makanan. Maka disangka oleh orang tuanya dimakan yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkat orang tuanya akan tempat makanan itu, maka dilihat orang tuanya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada gurunya mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu al-jami' radhiyallahu anhu. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia selesai makan maka dilihatnya makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau syak atau ragu-ragu bahwasanya adalah anakmu itu wali Allah dari kecilnya.
Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi, dan pada waktu petang ziarah ke maqam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke maqam sahabat Nabi, lalu ia zikrullah dan membaca Al-Quran pada tempat itu. Dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan tarekat memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwatnya maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Maka adalah ia menutupi ilmunya dengan menzahirkan kejahilannya. Maka datang perintah daripada hadratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar kabaran itu. Dan didapatnya beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir dan miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Itulah gawian Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Apabila sidin mendapat hadiah dari orang-orang, maka harta itu dibagi sidin habis. Bahkan satu riwayat bila kada habis dibagi sidin di kampung, di masyarakat sidin, dibawa sidin ke masjid, diandak sidin hartanya itu di muka pintu masjid. Jadi siapa hendak mengambil silahkan. Nah, itulah kebiasaan aulia Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mengaku aulia tapi pelit, apik, bakhil, nah itu lain. Jadi ciri-ciri di antara tabiat aulia Allah Ta'ala itu adalah pemurah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Artinya orang yang pemurah itu adalah kekasihnya Allah sekalipun orangnya jahil, apalagi orangnya alim berilmu baginnya. Wal bakhilu aduwullah walau kana aliman, sebaliknya orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah musuhnya Allah sekalipun orangnya alim. Jadi kalau hendak ilmu kita bermanfaat, hendaklah kita bersifat pemurah. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya adalah orang itu masuk jumlah kutub. Nah, ini adalah wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan tiap-tiap selesai sembahyang subuh membaca doa ini. Niscaya kita termasuk bahagian aulia Allah Ta'ala. Artinya termasuk kada jadi wali tak kada, tapi termasuk. Karena kalau kita artikan ini kan, Allahumma rufil ummati Sayyidina Muhammad, wahai Tuhanku ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad, artinya kan beri rahmat atau kasihi, sayangi umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, di antara artinya artinya tutupi keaiban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kebiasaan kita ketujuh membuka keaiban orang. Jadi misalnya terjadi kita terdahulu, mudahan kita kawa ampih, jangan ketujuh menggosip orang. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiada naik martabatku melainkan sebab aku menazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut.
dan sembahyang Jumat dan membanyakkan zikrullah dan syuhud dan muraqabah dan banyak membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membaca istighfar dan banyak bersedekah. Nah, itulah di antara gawian atau amaliyah Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, yaitu sidin ketujuh membaca Al-Quran. Nah, jadi kesempatan bagi orang yang tulak umroh, mudah-mudahan kawa membaca Al-Quran, karena di Masjidil Haram itu banyak apa Al-Quran wakaf tuh banyak. Jadi kitanya aja lagi menggunakan 60 di sana, karena pahalanya ada yang mengadakan 1 rakaat, ada yang mengadakan 1000 rakaat, 1 rakaat dibalas Tuhan 1000 rakaat. Dan di Masjid Nabawi itu ada yang mengadakan 100 rakaat, itu padilatnya bagi orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi mudah-mudahan yang belum atau yang sudah berangkat, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah umrah atau haji. Ibadah umrah ini adalah wajib juga, karena orang yang hendak mengerjakan haji wajib dulu umrah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, aku berkata seperti yang dikata oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru aku ya Salman 3 kali, niscaya hadirlah aku dengan lekas, aku menolongnya akan kesusahan dunia atau akhirat bagi orang yang menyuruh itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, kami tiada mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah kamu ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami serta kamu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbadan naqlatu wan na'imus sarmadu. Artinya hanya saja dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga. Maksud makanan di sini adalah amaliyah Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Di antaranya tadi kan sidin ketujuh khumul khalwat. Jadi Syekh Muhammad Salman itu dalam satu riwayat, sidin itu bakhalwat itu selama 10 tahun. Sebelum masyhur sidin 10 tahun itu nang dimakan sidin waktu sahurnya itu cuman 2 biji kurma, dan bukanya 2 biji kurma selama 10 tahun. Umbah itu sidin keluar begaul sidin sama manusia, tapi manusia yang baik lah. Ke masjid juga sidin sama orang juga. Sekalinya perubahan manusia banyak. Ya nang kada anu juga dah ketujuh nang berami-rami nang anu juga dah ketujuh bersambat-sambat orang gibah ketujuh kan. Nah maka sidin khumul lagi, bakhalubat lagi selama 10 tahun. Puasa gawian sidin. Nah bukanya cuman 1 biji kurma dan sahurnya 1 biji kurma selama 10 tahun. Lalu sidin keluar, lalu kada jauh sidin menyebarkan ilmu, kada jauh sidin nang bapak membuka-buka majelis misalnya, hanyar umbah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyar sidin membuka pengajian kita, membuka ilmu, lalu masyhur ya nang sidin tadi dibari
diberi orang hadiah karena sidin ijazahkan tariqat. Nah lalu yang diberi orang hadiah macam-macam. Itulah di antara Syekh Muhammad Saman itu kadang bisa dah. Ada kita inilah banyak pinanya majelis, tapi itu kan orang-orang masing-masing lah. Nah ada Syekh Saman itu bujur-bujur perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut pada mukhtasar ini setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Jikalau hendak mengetahui segala karamat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, maka lihatlah olehmu pada kitab Manaqibil Kubra, karena karamat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu tiada terhingga akan banyaknya, tetapi yang aku sebutkan pada mukhtasar ini sekadar menjadi lantaran turun rahmat atas orang yang hadir mendengarkannya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul auliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut karamat aulia itu turun beberapa rahmat. Nah jadi kalau kita mengesahkan aulia-aulia Allah Ta'ala itu turun beberapa rahmat, maupun aulia itu laki-laki atau perempuan, seperti kita membaca manaqib Syekh Sayyidah Khadijah biasanya. Nah maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mengesahkan kebaikan-kebaikan orang-orang saleh. Tapi sebaliknya kalau kita menyebut keaiban-keaiban orang, maka adalah dosanya ganal. Ya di hadis Nabi kan, iyyakumul ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zinah. Artinya takuti olehmu daripada mengupat orang atau menyambat, maka dosanya itu lebih ganal daripada berzina. Apa ada mulut kanyang kada jadi duit kada lah, tapi dosanya ganal. Maka kebiasaan ketujuh, umum aja Pak, orang ilmu kah, orang kada ilmu kah. Makanya kita mencari kawan itu kan yang baik lah. Sebab orang yang menggibah kita mendengarkan sama dosanya, yang menyambat lawan mendengarkan sama. Ya kita abda. Nah maka pahala kita diambil orang yang kita sambat. Misalnya kada cukup, pahala kita diambilnya. Kejahatannya nang dijulungna pada kita, timbul kita beribadah uyuh-uyuh, baca salawat, baca macam-macam, diambil orang gara-gara gibah. Nah jadi ya nang jar arwah kayak guru sekumpul kan, kalau sudah umur 40 tahun misalnya dah dikurangilah Bapak keluar rumah, artinya dikurangi banyak bisi kawan. Ini kita singkat aja karena jamnya 9:30 sudah ala. Sekarang kita tadi baca manaqib, sekalinya maulidan ya. Jadi kita mau loncat aja langsung aja nah. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang yang mengkhabarkan akan dia seorang laki-laki pada ahli Madinatul Rasul. Tatkala aku duduk di dalam negeri Rom, maka keluar aku serta 10 orang menunggang kuda keluar kami, tiba-tiba bertemu kami dengan beberapa orang perampok. Semuanya perampok itu di atas kudanya yang lengkap, hingga kami menyangka tiada bisa kembali lagi. Lalu kami membaca Fatihah, kami hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hingga kami dilepaskan daripada perampok itu. Dan maka cukuplah sebegini keterangan keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu bagi orang yang hendak mengambil berkahnya. Dan jikalau berkah hendak yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada Manaqibil Kubra wallahu alam. Dan adalah diwafatkan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu pada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1189 hari Arba 2 hari bulan Dzulhijjah al-Mubarak, dan dikuburkan di Baqi, hampir pekuburan segala istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini suatu faedah, barang siapa membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun dengan orang banyak, serta baca Al-Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, niscaya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal, serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, lagi disampaikan oleh Allah taala akan segala hajat min umurid dunya wal akhirah, daripada segala urusan dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat kita maupun hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saudara kita yang hendak berangkat menuju kota Makkah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai berangkatnya sampai kembalinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah umrahnya dan tawafnya dan sa'inya. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabihi dzakirina 'alaika wa bimam dalihat bi hadzal mahalli asaru wa lahad al hadirin syammus aqmaru an tuwaffiqna fil aqwali wal af'ali khususin niyyat wa tubaddil as-sayyi'ati al hasanat wa an tughassila bi bardi 'afwika darana nufusana wa tunawwira bi mashkari ma'rifatika hanadisa qulubina wa tuhabbana bi ألطافك الخبية عند نزوم هادم اللذة وتطلق على سناتنا بتوحيدك عند خلود الممت. وقف عنا رجل المظالم وأوقف علينا وقف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنباس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور وأدخلنا في سلك جاه العظيم وبوئنا بمحبة جنة النعيم وانشر علينا به خلق المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المعارف وامنحنا من نفحات ذكرك وذكر الجميل وعرضنا لحشر روحنا مع الكمال في كل أصل وجيل. واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين لهم بإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله، خصوصا لحاجة أخينا محمد علوي مع زوجته من أداء عبادة العمرة بمكة المشرفة والزيارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة كاملة في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا يا الله وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.